Lewat sendiri ada bendera partai aja sekarang kami atur. Banyaknya sekolah menengah kejuruan atau SMA yang kualitas pembangunannya di bawah standar. Bapak Pramono Anung sekarang sibuk apa guys? Sibuk ngurusin peletakan bendera partai di Jakarta. Kang Deddy Mulyadi hari ini sibuk apa guys? Sibuk ngurusin bangunan yang ambruk gara-gara banjir ya kawan-kawan. Akhirnya karena ada berita di iNews TV itu mengenai Bapak Pramono Anung sibuk bagaimana cara meletakkan bendera partai di Jakarta. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan banjir? Kayaknya seperti seolah-olah Bapak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta itu tidak mengurusi banjir yang ada di Jakarta ya kawan-kawan. Sepertinya dari komentar itu dia beranggapan bahwa Bapak Pramono Anung juga tidak sibuk untuk mengurus kemacetan horor yang ada di Jakarta ya kawan-kawan. Apakah betul seperti itu? Oke, sebelum itu mari kita saksikan bersama-sama berita Bapak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta lagi sibuk hari ini bagaimana cara meletakkan partai ya. Nah, sebelum saya tampilkan, saya akan bacakan caption dari official iNews-nya. Gubernur Pramono Anung tegas rapikan jalanan Jakarta dari atribut-atribut partai dan memberi aturan jelas saat pemasangannya. Selain jalanan Jakarta, Gubernur Pramono memiliki visi dan misi positif untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Dirinya mengaku setiap hari mengomel agar tanaman dirapikan dan tanam dibersihkan setiap hari. Sudah dirapikan, malah terkena banjir. Ya, dibersihin lagi, tanamannya rusak itu kawan-kawannya kalau terkena banjir. Oke, kita saksikan videonya. Saya lewat sendiri ada bendera partai aja sekarang kami atur hanya boleh 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Nggak boleh dipasang sampai berulanan, enggak. Itu mengganggu banget buat Jakarta. Mulai hari saya sudah memberikan batas waktu maksimum tahun 2026 sudah harus selesai semua, termasuk pedestrian, termasuk tamannya, karena saya minta untuk beberapa tempat dibuatkan vertical garden, buat jalan Rasuna Said ini akan menjadi lebih hijau. Jadi Reni, yang kamu perhatikan tolong mulai dari hari ini, sekarang taman-taman di Jakarta pasti terpangkas secara rapi, karena setiap hari saya omelin, kalau enggak, dan itu harian. Saya lewat sendiri ada bendera partai aja sekarang kami atur hanya boleh 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Nggak boleh dipasang sampai berulanan, enggak. Itu mengganggu banget buat Jakarta. Mulai hari ini saya akan ikut memantau ya Pak ya. Nanti. Kalau ada laporan, dilaporkan ke saya. Selain merapikan taman nih Pak, saya kan kemarin dengar katanya Bapak tuh membuka beberapa taman untuk 24 jam akses. Tuh taman mana saja dan pertimbangannya apa? Kan nggak semua taman gitu Pak. Jadi yang sudah kita buka ada 5 taman. Sekarang ini akan ada taman baru, mudah-mudahan Desember ini saya yang resmikan, namanya Taman Bendera Pusaka. Taman Bendera Pusaka. Yaitu itu, penggabungan Ayodhya, Langsat sama Leuser. Ada jogging track 1,2 kilo. Lebih ini daripada GBK. Dan saya yakin orang Jakarta kan sekarang ini betul-betul lagi doyan. Itulah videonya ya guys, video Bapak Pramono Anung lagi sibuk bagaimana cara meletakkan bendera partai di Jakarta ya kawan-kawan ya. Oke, mari kita lanjut ke Kang Deddy Mulyadi yang sibuk mengurusi atap SMKN 1 Gunung Putri roboh ya. Coba bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi ini? Saksikan.
di Jawa Barat adalah banyaknya sekolah menengah kejuruan atau SMA yang kualitas pembangunannya di bawah standar. Sehingga ketika ada angin kencang, hujan deras, berakibat pada robohnya sekolah tersebut. Dan itu dialami oleh SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. Hari ini sekolahnya ambruk dan kemudian siswa lagi belajar mengalami luka-luka. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut dan seluruh siswanya kami bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatannya, dan dalam waktu cepat kami ingin membangun kembali sekolah tersebut dengan ruang kelas yang lebih berkualitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat atas musibah tersebut. Saya ucapkan terima kasih, dan hari ini Kepala Dinas Pendidikan sedang menuju lokasi, dan dalam waktu tidak lama kami akan segera melakukan langkah-langkah penanganan, pembersihan, dan pembangunan kembali. Nah itu ya videonya ya. Oke, kita balik ke pertanyaan. Apakah Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta tidak sibuk mengurus banjir yang di Jakarta dan tidak sibuk mengurus kemacetan horor yang ada di Jakarta? Yaitu paling itu jawaban orang yang nggak suka sama Bapak Pramono Anung itu, kawan-kawan ya. Itu paling jawaban orang yang nggak suka dengan beliau. Coba kita lihat videonya Bapak Pramono Anung. Betapa pedulinya beliau dengan warga yang ada di Jakarta ya, sampai dia mengurus, sibuk untuk menangani banjir dan menangani kemacetan horor di Jakarta, kawan-kawan. Kata siapa kamu? Woi, kamu benci sama Bapak Pramono Anung kayaknya ya. Bapak Pramono Anung itu kalau nggak salah ketum partai PDIP ya. PDIP itu Megawati ya, kawan-kawan ya. Coba kita saksikan videonya. Seperti yang terjadi di TBC Matupang. Maka TBC Matupang kemarin kenapa penanganannya yang mungkin orang tidak membayangkan bisa diselesaikan cepat, karena saya turun tangan sendiri. Banyak netizen yang sering curhat gitu ya Pak, kayak Jakarta macet nih gara-gara banyak galian di sana sini. Itu gimana Pak? Jadi galian di Jakarta itu secara prinsip ada dua, satu yang pemerintah pusat, satu yang pemerintah Jakarta, yang berkaitan dengan Pamjaya, kemudian dengan limbah, Paljaya, Bina Marga. Sekarang ini sudah kita tertibkan dan kita minta kalau mereka melakukan penggalian, nggak boleh lagi misalnya Pamjaya di sini, Paljaya di sini, Bina Marga di sini, seperti yang terjadi di TBC Matupang. Maka TBC Matupang kemarin kenapa penanganannya yang mungkin orang tidak membayangkan bisa diselesaikan cepat, karena saya turun tangan sendiri. Saya lihat kemudian apa yang menjadi problem di lapangan, salah satunya memang harus dibukakan pintu tol, sehingga mereka yang dari non tol masuk tol baru keluar, karena nggak mungkin dilalui tempat itu. Dan alhamdulillah sekarang TBC Matupang sudah selesai. Nah, hanya memang ada yang sekarang ini kerjasama antara pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat, proyek-proyek PSN, seperti membuat yang disebut dengan Jakarta Safe Road Development Project. Itu memang kerjanya 30 meter di bawah. Guys, kali ini Pramono Anung berulah lagi. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Ingat Pak, janji Bapak itu adalah banjir disurutkan, macet diuraikan. Buktinya mana? Nol besar Pak. Banjir Jakarta disurutin, kemacetan jalan diurain. Ingat Pak, janji-janji Bapak ketika kampanye, Bapak akan menguraikan kemacetan dan menyurutkan banjir. Buktinya mana Pak? Nol besar. Ingat Pak, uang yang ada di itu bukan disimpan di bank atau diendapkan di bank. Hampir 14 triliun rupiah. Kalau bunganya itu per bulan kurang lebih 500 miliar. Ini sungguh sangat memalukan Pak. Dengan dana APBD yang sangat besar, juga pendapatan yang sangat luar biasa fantastis, tetapi Bapak tidak bisa menyelesaikan banjir yang ada serta menyelesaikan kemacetan. Aduh, parah nih memang. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah pejabat yang seperti ini wajib dipertahankan atau dipecat saja? Teriak-teriak juga ingin buang air kecil. Video ini viral di media sosial, dan ternyata setelah video ini viral, ada sebuah video klarifikasi dari driver online tersebut. Di mana setelah kejadian itu, Kang Burhan mengaku ada DM kepada dirinya yang mengatakan orang Korea tersebut pun ngamuk-ngamuk di restoran. Jadi saya mendapatkan DM dari akun kakak ini, pemilik restonya,
Ternyata resto tersebut diacak-acak sama tamu yang pernah saya antar. Dan melalui sebuah video yang diupload di akun pribadinya, Kang Burhan mengingatkan kepada seluruh driver online untuk senantiasa berhati-hati jika mendapatkan penumpang yang aneh-aneh. Menurut kalian, orang Korea ini aneh atau enggak? Mang, waktu hari Jumat kemarin Jakarta macet horor katanya, Mang, gara-gara hujan jadi banjir di mana-mana itu. Ya terus kenapa laporan ke saya, Bang Iwan? Si Mamang mah. Ya terus harusnya ke siapa? Ya laporannya harusnya ke si Eko Widodo, TikToker yang tidak bisa disebut namanya secara inisial. Ngapain laporan ke dia? Emangnya dia bisa apa ngeberhentiin banjir? Ya enggak juga lah. Dia makan tugasnya khusus untuk menjatuhkan KDM. Itu tugasnya, bukan mengendalikan banjir. Ya lagian terus apa manfaatnya emang kalau misalnya lapornya ke dia? Ya dia biar dia tahu, jangan cuma bisanya ngejelekin Jawa Barat. Tuh daerah dia juga masih begitu, banjir terus. Lagian saya mau nyampein berita, Mang, bukan laporan, pemberitahuan ini, Mang. Oh, kalau cuma pemberitahuan, ya saya juga sebenarnya sudah tahu, Mang Iwan. Ya cukup tahu aja. Kok cukup tahu aja? Maksudnya gimana? Ya cukup tahu aja tuh, apalagi. Ya itu yang saya doyan. Terus itu satu-satunya makanan mungkin yang lunak, empuk dan tidak bertulang. Atau itu mah tahu, Mang. Iya tahu. Bukan tahu makanan. Saya memberitahukan ada berita macet horor di Jakarta gara-gara banjir. Oh, gini dah. Itu kenapa namanya jadi macet horor? Emang waktu macet ada kuntilanak? Kuntilanak. Maksudnya macetnya parah, Mang. Tuh, saya pengen dengar pendapat Mamang kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Pramono. Percuma, Mama Iwan lapor ke dia mah. Nah, apa jadi percuma? Saya mah takutnya kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Dilaporin soal banjir, malah curhat dia mah. Curhat? Iya, dia mah curhat katanya. Saya juga mikirin katanya banjir sampai saya kurang tidur. Tuh mata saya juga bengkak katanya begitu. Oh, yang waktu kejadian banjir sebelumnya. Ya iya, masa gubernur curhatnya kayak anak baru disunat, kurang tidur. Perbandingan sama anak disunat. Tapi jangan-jangan dia juga emang baru disunat kali, Mang Iwan. Coy si Mamang. Ini mah barangkali. Tuh, gila anjir, Jaktim. At least meskipun sering dihina tuh, satu-satunya kebanggaan gue tinggal di Jaktim daerah Tamini ini ya, Taman Mini itu gak pernah banjir. Sekarang kayak lautan anjing gara-gara proyek-proyek ini kali nih, galian-galian apa nih. Gila, ini udah kayak laut anjing, sungai. Izin, Pak Pramono izin. Nih Jaktim jadi kayak sungai nih, udah dihina makin hina lagi nih sekarang. Ayo Pak, tolong Pak, tolong. Ini bule sampai turun tangan, SDM warga kita patut dipertanyakan. Jadi kalau kalian gak tahu, kemarin tuh di Jakarta, lebih tepatnya di daerah Kemang, itu banjir parah cuy. Nah waktu hujannya udah reda dan banjirnya agak surut, itu kan orang-orang berlalu lintas lagi tuh. Cuma ya gitu, gak tertib cuy. Ini kalian bisa lihat sendiri lah, acak-acakan banget dah. Pada pengen pergi duluan apa gimana ya? Dan saking parahnya, ini bule sampai ngatur lalu lintas loh. Pengambil video ini pun keheranan sampai bilang segini banyaknya orang yang ngatur lalu lintasnya bule. Berarti kan bule pun sampai gedek ngelihat gak tertibnya warga kita ketika sedang berkendara. Oh iya, netizen-netizen juga pada nanyain polisinya pada kemana. Soalnya harusnya kan mereka yang ada di sana untuk ngatur lalu lintas. Ini malah masyarakat udah gitu. Nah itu berita atau video Bapak Pramono Anung sibuk ya. Betapa pedulinya Bapak Pramono Anung dengan dengan warga Jakarta ya. Ya meskipun Bapak Pramono Anung itu sibuk mengurus warga Jakarta akibat banjir dan kemacetan horor, betul-betul bekerja demi rakyat Jakarta, beliau tidak lepas dari kritikan para netizen ya kawan-kawannya. Ya sebagaimana tadi kritikannya ya. Oke, kita lanjut ke Kang Deddy Mulyadi lagi. Masih ingat nggak kawan-kawan istri Kades di Bogor yang pamer segepok uang? Masih ingat nggak beritanya? Kita telah bahas bersama-sama ya. Nah sekarang Kang Deddy Mulyadi menyentil Kades, istri Kades ini kawan-kawan. Coba saksikan videonya. Oh Cim doang, apa nama Cimnya? Benar? Nggak lockdown, mantap Cim. Hah? Nggak
ngaruh ya, maaf ya, nggak ngaruh, nggak lockdown ya, benar. Duit loba. Orang pusing-pusing bola. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Kami sampaikan ya bahwa tahapan-tahapan penyelesaian Parung Panjang satu persatu bisa kita tangani dengan baik. Pembangunan jalan berjalan dengan lancar dan sekarang kita akan tambah lagi sekitar 4 km untuk secara bertahap menyelesaikan problem Parung Panjang. Yang kedua, bahwa masyarakat yang terdampak dari penutupan tambang kami bisa tangani untuk kebutuhan pokoknya. Dan khusus buat Bukades yang dermawan, saya sampaikan ya, di warga ibu ternyata upahnya sangat rendah. Mereka rata-rata di bawah 50.000 penghasilannya. Sopir hanya sekitar 80.000. Ternyata seluruh rangkaian kegiatan penambangan itu yang melahirkan banyak sekali orang kaya raya. Warga yang bekerja di sana tidak menikmati upah yang layak, tidak dilindungi oleh BPJS, rumah mereka tidak layak, infrastruktur di sekitar desa hancur berantakan. Untuk itu saya mengajak pada kepala desa, ibu ketua PKK dan seluruh warga, mari kita pulihkan Cigudeg, Rumpin, Renghas Jajar dan sekitarnya agar tambang memiliki keadilan bagi masyarakat. Masyarakat rumahnya harus layak, air bersihnya harus dinikmati dengan baik, infrastruktur jalannya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Pajak yang dipungut oleh negara dari tambang harus kembali untuk diutamakan kepentingan warga sekitar. Inilah tekad kami memimpin Jawa Barat mengambil langkah-langkah tegas. Semoga ke depan kita bisa melakukan penataan kehidupan lebih baik. Pembangunan bukan untuk kita, tapi pembangunan untuk warga. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.